que yo siempre paso oye que chacha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang individu, keluarga, dan masyarakat. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu, yaitu Ibu Hadana Ulfanur MPD. Baiklah, saya Disti Gita Anjani akan menjelaskan tentang pengertian individu, keluarga, dan masyarakat. Yang pertama, pengertian individu. Individu merupakan manusia yang memiliki peranan khas atau spesifik dalam kepribadiannya. Nah, maksudnya di sini adalah manusia merupakan individu yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan, bukan sebagai manusia keseluruhan. Individu dapat diartikan juga sebagai unit terkecil pembentuk masyarakat. Dalam ilmu sosial, individu berarti juga bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Yang kedua, pengertian keluarga. Keluarga merupakan salah satu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai satu kesatuan dan biasanya selalu ada hubungan darah, ikatan perkawinan, dan ikatan lainnya. Dan yang ketiga, pengertian masyarakat. Masyarakat merupakan sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka. Sebagian besarnya interaksi antara individu yang berada di kelompok. Masyarakat dapat juga diartikan sebagai sebuah gabungan dari beberapa individu. Masyarakat juga panggilan lain dari penduduk, di mana setiap individu bertempat di suatu daerah yang saling membantu dan saling bergotong royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai fungsi keluarga. Fungsi keluarga yang pertama itu secara biologis. Yang pertama untuk meneruskan keturunan, yang kedua memelihara dan membesarkan anak, yang ketiga merawat dan membesarkan anak dan anggota keluarga. Selanjutnya fungsi secara psikologis, memberikan rasa aman dan nyaman kepada anggota keluarga. Yang kedua memberikan perhatian untuk anggota keluarga. Yang ketiga membina kepribadian dan memberikan identitas keluarga. Selanjutnya itu fungsi sosialisasi. Pertama mengajarkan anak sosialisasi kepada anak. Yang kedua membentuk norma-norma yang baik kepada anak. Yang ketiga meneruskan nilai-nilai budaya. Selanjutnya itu fungsi ekonomi. Yang pertama mencarikan sumber penghasilan untuk keluarga. Yang kedua pengaturan penggunaan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Seterusnya menabung memenuhi kebutuhan anak di masa depan sebagai jaminan hari tua. Terakhir yaitu fungsi secara pendidikan. Yang pertama menyalahkan anak untuk memberi pengetahuan, keterampilan dan membentuk anak sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Kedua, mempersiapkan anak untuk hidup yang akan datang. Tiga, memberikan dan mempersiapkan anak untuk memenuhi perannya sebagai orang dewasa. Dan terakhir, mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya. Di sini akan melanjutkan materinya mengenai ketahanan keluarga. Dapat dipaparkan mengenai ketahanan keluarga merupakan bagian dari suatu rumah. Untuk membangunnya diperlukan kekuatan dari semua komponen, termasuk fondasi. Yang diperlukan dalam membangun ketahanan keluarga yaitu berupa nilai, tujuan, serta sumber daya manusia. Keluarga juga memperhatikan komunikasi yang terbangun baik antara anggota keluarga maupun ekologi keluarga yang lain, seperti lingkungan dan sosial. Ketahanan ini akan memberikan output berupa kesejahteraan. Sekian materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan tentang yang D, hak dan kewajiban individu dalam masyarakat. Hak merupakan sebuah kewenangan atau segala sesuatu yang berhak dimiliki oleh setiap individu sejak dia dilahirkan di dunia ini. Hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hak meliputi kekuasaan, kepemilikan, kewenangan, kepunyaan dalam berbuat sesuatu. Adapun
dalam individu dalam masyarakat adalah yang pertama adalah hak untuk diakui keberadaannya dalam masyarakat. Kedua, hak untuk dihargai pendapatnya, hak untuk dihormati, hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, hak untuk mendapatkan kebebasan atas apa yang dilakukan. Selanjutnya, kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan agar semua individu mendapatkan haknya secara layak. Adapun kewajiban individu yaitu yang pertama adalah kewajiban menghargai sesama manusia, kedua kewajiban mentaati peraturan yang ada, yang ketiga kewajiban menghargai pendapat orang lain, yang keempat kewajiban menolong sesama manusia, yang terakhir kewajiban menciptakan lingkungan yang aman, damai serta sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu hubungan antara individu, keluarga, dan masyarakat. Sebagai makhluk sosial dasar, tentunya manusia tidak dapat berdiri dengan sendiri. Tentu pasti saling membutuhkan dengan yang lainnya, dan keluarga memiliki fungsional yang sangat besar di tengah-tengah masyarakat. Individu, keluarga, dan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena individu, keluarga, dan masyarakat itu saling terikat. Masyarakat juga merupakan gabungan dari individu dan keluarga. Dari sanalah kehidupan sosial bermula, dan keluargalah kita diajarkan norma-norma leluhur dalam keluarga. Misalnya itu saling bergotong royong dengan tetangga membersihkan selokan. Dan adapun materi selanjutnya, model masyarakat. Model masyarakat itu 4 macam. Yang pertama masyarakat kota, yang kedua masyarakat desa, yang ketiga masyarakat maju, dan yang keempat masyarakat sederhana. Adapun saya akan menjelaskan masyarakat kota dengan ciri-ciri mata pencaharian mereka sangat beraneka ragam, yang tentunya dengan keahlian mereka masing-masing seperti guru, polisi, chef, dan lain sebagainya. Yang kedua, memiliki ketertarikan tradisi yang sangat kecil. Dan yang ketiga, interaksi sosial kurang di tengah-tengah masyarakat kota sebab mereka memiliki kesibukan masing-masing. Dan yang kelima, memiliki sarana prasarana kehidupan yang sangat banyak. Yang kedua, masyarakat desa. Masyarakat desa itu memiliki ciri-ciri mata pencaharian yang sangat sedikit, misalnya bertani, nelayan, berkebun, dan lain sebagainya. Yang kedua, memiliki ketertarikan terhadap tradisi yang sangat besar sebab mereka sangat menjunjung leluhur-leluhur warisan mereka. Dan yang ketiga, masyarakat kurang terbuka, pasrah terhadap nasib. Dan yang kelima, aturan moral yang mengikat mereka sebab mereka itu sangat suka sekali berinteraksi sosial dengan masyarakat. Yang ketiga, masyarakat maju memiliki aneka ragam kelompok sosial atau lebih dikenal dengan kelompok organisasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang berdasarkan kebutuhan serta tujuan tertentu yang akan dicapai. Yang keempat, masyarakat sederhana. Masyarakat sederhana itu memiliki lebih condong ke jenis kelamin. Jenis kelamin yang pertama laki-laki dan yang perempuan. Sebab mereka itu memiliki, kalau laki-laki itu memiliki fisik yang kuat dan wanita tuh memiliki fisik yang lemah. Jadi mereka itu lebih condong membedakan jenis kelamin. Baiklah, hanya ini dapat saya sampaikan. Lanjut ke materi selanjutnya. Yang selanjutnya, masalah-masalah sosial dalam keluarga. Yang pertama, permasalahan perceraian orang tua. Permasalahan perceraian orang tua merupakan salah satu masalah sosial dalam keluarga yang cukup banyak terjadi di lingkungan kita saat ini. Yang kedua, permasalahan perekonomian. Permasalahan perekonomian merupakan salah satu faktor yang memicu masalah sosial dalam keluarga. Keadaan ekonomi yang kurang menentu kadang membuat seluruh anggota keluarga tersebut bertindak secara tidak rasional dan menghilangkan nilai moralnya. Dan yang ketiga, permasalahan lingkungan sosial. Permasalahan yang satu ini pasti akan dirasakan pada setiap keluarga. Setiap keluarga pastinya akan melakukan interaksi pada lingkungan sosialnya.
lingkungan akan dengan cepat menilai keadaan sosial dalam keluarga tersebut. Namun, lingkungan sosial dapat membuat masalah dalam sebuah keluarga tersebut. Keluarga merupakan asas dasar permulaan hidup manusia. Karenanya, bila terjadi masalah dalam keluarga, tentunya akan mempengaruhi keadaan sosial dari anggota keluarganya.